Video ini mengangkat kisah nyata yang menggambarkan bagaimana kebiasaan memamerkan kekayaan di media sosial dapat berujung pada masalah hukum serius, bahkan penjara. Kita akan menyaksikan bagaimana tindakan ini tidak hanya membawa konsekuensi hukum, tetapi juga mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama ada Agus Salim, pengusaha sukses di industri kecantikan yang dijuluki Raja Glow, berkat produk Ratu Glow yang dia ciptakan. Dengan gaya hidup mewah yang sering dipamerkan di media sosial, ia kerap membagikan momen eksklusif, mulai dari perjalanan ke luar negeri hingga berkumpul dengan sosialita ternama. Namun di balik kesuksesan itu, pihak berwenang melakukan uji laboratorium pada produk Ratu Glow My Body Slim dan menemukan kandungan bisakodil zat kimia berbahaya. Investasi lebih lanjut mengungkap bahwa produk tersebut diproduksi melalui kerjasama dengan PT Pitomit Neo Pharma. Namun Agus meminta penambahan dosis bahan tertentu di luar izin BPOM. Akibatnya Agus Salim kini menghadapi dakwaan di Pengadilan Negeri Makassar atas dugaan memperdagangkan produk yang tidak memenuhi standar dan izin edar. Nomor notifikasi BPOM yang dimiliki juga diduga digunakan untuk produk lain tanpa izin resmi. Kisah Agus menjadi pelajaran bahwa kejayaan yang dibangun di atas fondasi rapuh cepat atau lambat pasti runtuh. Selanjutnya ada Mira Hayati, pemilik produk skincare MH Miracle Whitening Skin. Dengan gaya hidup glamor dan kekayaan yang sering dipamerkan, Mira dijuluki Ratu Emas setelah memamerkan tas emas bernilai $500 miliar. Bagi pengikutnya, ia menjadi simbol kesuksesan di dunia bisnis kecantikan. Mira Hayati, perempuan kelahiran 1995, memulai karirnya sebagai biduan dangdut sebelum akhirnya terjun ke dunia bisnis kecantikan. Pada 9 Juli 2020, ia mendirikan MH Miracle Whitening Skin yang dengan cepat berkembang pesat, memiliki lebih dari 20.000 reseller di seluruh Indonesia, terutama di Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan. Nama Mira semakin populer setelah aksinya memamerkan emas batangan seberat 1 kg yang dibelinya di Arab Saudi pada 2023 menjadi viral di media sosial. Ia bahkan mengklaim bahwa produk kecantikannya telah merambah pasar internasional, termasuk Arab Saudi, Dubai, Malaysia, Hong Kong, dan Taiwan. Namun tak lama setelah itu polisi mengamankan Mira setelah terbukti bahwa produk MH Miracle Whitening Skin mengandung merkuri, zat berbahaya yang bisa merusak kesehatan. Tuduhan itu langsung meruntuhkan citra dirinya. Produk yang dulu ia klaim aman dan berkualitas, ternyata justru berpotensi merusak kulit penggunanya. Kepercayaan pelanggan yang dulu begitu besar pun hancur dan Mira harus menghadapi tuntutan hukum yang tak terhindarkan. Yang lebih mengejutkan lagi, belakangan terungkap bahwa Mira sering menggunakan uang palsu saat memamerkan kekayaannya di media sosial. Skandal ini semakin memperburuk reputasinya. Setiap hari kodong, ya ilah lihat ini. Menyala-nyala emasnya owner. Selanjutnya ada Fanny Franz yang dulu dikenal sebagai Crazy Rich Makassar. Dari seorang istri sopir angkot, Fanny berhasil membangun kerajaan bisnis skincare yang sukses hingga akhirnya bergelimang harta. Gaya hidup mewahnya sering terpampang di media sosial, mobil sport, pesta mega, hingga arisan sultan dan iuran 100 juta rupiah per bulan. Ia semakin dikenal setelah secara royal menyebar uang di acara ulang tahun penyanyi terkenal Bunga Citra Lestari. Namun di balik kilauan kekayaannya, kehidupan pribadinya menyimpan luka yang dalam. Publik dikejutkan oleh unggahan emosionalnya yang mengungkapkan bahwa suaminya berselingkuh dengan asisten rumah tangga mereka di dalam rumah mewah yang ia bangun dengan kerja keras. Lebih menyakitkan lagi, perselingkuhan ini bukan pertama kalinya terjadi. Fanny mengungkapkan bahwa 12 tahun lalu ia juga pernah mengalami pengkhianatan serupa. Tak hanya urusan hati yang hancur, Fanny Franz juga mengaku mengalami kerugian finansial besar. Pembantu yang ternyata menjadi selingkuhan suaminya diduga telah mencuri uang senilai 700 juta rupiah darinya. Kisah dramatis ini mengguncang se-Indonesia, menimbulkan simpati sekaligus cibiran publik. Kini kejayaan yang dulu dipamerkan di media sosial tak lagi terasa manis. Rumah megahnya menjadi saksi bisu luka yang mendalam, sementara kemewahan yang ditunjukkan berubah menjadi ironi pahit. Yang terbaru, suami Fanny, Mustadir Daeng Sila, turut terseret dalam kasus peredaran kosmetik ilegal yang mengandung merkuri. FF Day Cream Glowing dan FF Night Cream Glowing yang beredar ternyata memiliki kandungan berbeda yang didaftarkan di BPOM. Keterlibatan Mustadir disebabkan oleh fakta bahwa seluruh perizinan usaha kosmetik tersebut terdaftar atas namanya. Selanjutnya ada Wahyu Kenso yang dikenal sebagai Crazy Rich Surabaya. Dulu ia adalah sosok flamboyan yang sering memamerkan kekayaannya di media sosial. Di Instagram, ia membagikan potret hidup mewahnya.
koleksi mobil sport, perjalanan luar negeri, hingga momen kebersamaan dengan pejabat publik. Dengan branding sebagai ahli kripto dan investasi, Wahyu berhasil menarik banyak pengikut yang terinspirasi oleh kesuksesannya. Namun di balik gemerlap kehidupannya, Wahyu Kenso terlibat dalam praktik bisnis yang berujung petaka. Ia menjalankan robot trading Auto Trade Gold (ATG) yang menjanjikan keuntungan besar bagi investor. Modusnya sederhana, menawarkan investasi dengan imbal hasil tinggi. Namun ketika korban mencoba menarik dana, selalu ada alasan penundaan. Salah satu korban, seorang pengusaha dari Malang, mengalami kerugian miliaran rupiah setelah gagal menarik dananya. Penyelidikan polisi mengungkap bahwa Wahyu Kenso telah menipu lebih dari 25.000 orang dengan total kerugian mencapai 9 triliun rupiah. Korban-korbannya tidak hanya berasal dari Indonesia, tetapi juga berbagai negara. Setelah mangkir dari pemeriksaan, Wahyu akhirnya ditangkap di Surabaya pada 4 Maret 2023 dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari laporan korban pada September 2022, meskipun transaksi yang melibatkan Wahyu Kenso sudah berjalan sejak November 2021. Salah satu korban, MY, mentransfer uang 1,9 miliar rupiah setelah dijanjikan keuntungan besar. Namun saat mencoba menarik dananya, ia gagal dan alasan dari pihak ATG selalu berubah-ubah, mulai dari maintenance server hingga batasan penarikan. Penyelidikan polisi mengungkap bahwa ATG tidak memiliki izin resmi hingga Februari 2022. Wahyu Kenso sempat mangkir dari 2 panggilan pemeriksaan sebelum akhirnya ditangkap. Ia dijerat dengan berbagai pasal terkait perdagangan ilegal, UU ITE, serta tindak pidana pencucian uang. Hingga saat ini, polisi mencatat ada 745 laporan yang masuk ke Polresta Malang Kota dan penyelidikan terus dikembangkan. Polisi juga membuka hotline pengaduan untuk korban lainnya. Kini sosok yang dulu tampil di media sosial bersama pejabat dan menikmati kehidupan mewah harus menghadapi kenyataan pahit di balik jeruji besi. Dari selebriti dunia investasi ketahanan penipuan, kisah Wahyu Kenso menjadi bukti nyata bahwa kesombongan dan keserakahan pada akhirnya akan berakhir dengan harga yang mahal. Selanjutnya ada Doni Salmanan yang dulu dikenal di media sosial sebagai Crazy Rich Bandung. Ia dikenal sebagai trader sukses, YouTuber, dan pengusaha muda yang sering memamerkan gaya hidup mewah. Kehebohan bermula ketika Doni dengan santai menyawer uang 1 miliar rupiah kepada Reza Arab dalam sebuah live streaming. Aksi ini langsung membuat publik bertanya-tanya siapa sebenarnya Doni Salmanan. Di akun Instagramnya, Doni kerap membagikan potret dirinya dan koleksi mobil dan motor mewah. Ia juga dikenal sebagai CEO Salmanan Group yang menaungi bisnis coffee shop di Bandung. Semua ini diklaim berasal dari hasil trading di platform binary option Quotek. Namun di balik gemerlap kekayaannya, ada ribuan korban yang merasa tertipu oleh investasi yang tidak jelas dan penuh resiko. Barreskrim Polri akhirnya berhasil membongkar bisnis Quotek yang dijalankan oleh Doni Salmanan dan menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus penipuan serta tindak pidana pencucian uang (TPPU). Modus yang digunakan Doni adalah menarik orang untuk berinvestasi di platform tersebut. Padahal sistem yang diterapkan diduga hanya merupakan permainan yang menguntungkan pihak afiliator. Akibatnya banyak orang yang mengalami kerugian besar. Kini Doni Salmanan harus menghadapi ancaman hukuman penjara hingga 20 tahun. Aset-aset mewah yang dulu sering ia pamerkan di media sosial telah disita sebagai barang bukti. Meskipun sang istri Dinan Fajrina tetap setia mendukungnya, dunia yang dulu dipenuhi kemewahan kini berubah menjadi dinginnya dinding tahanan. Kisah Doni Salmanan menjadi pengingat bahwa kekayaan instan bisa berujung pada kehancuran jika diperoleh dengan cara yang salah.